Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya hari ini sehat walafiat. Baiklah Nanda semua, hari ini kita lanjut materi ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sifat-sifat eksponensial. Nah, alhamdulillah kemarin Ibu kasih tugas dan itu 90% benar semua. Nah, hari ini kita akan bahas tentang persamaan eksponensial. Nah, di mana nanti yang namanya persamaan itu akan ditandai dengan tanda hubung sama dengan, sama dengan. Nah, ini nanti yang kita bahas. Dan nanti peubahnya itu mengandung peubah variabel x. Oke, kita langsung masuk ya. Persamaan eksponensial. Ini ada bentuk yang pertama. Jadi nanti ini bentuk yang pertama, a pangkat fx sama dengan 1. Jika a pangkat fx sama dengan 1, maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Jadi yang Ibu kotakin ini adalah sifat dari persamaan eksponensial. Seandainya nanti ada soal berbentuk a pangkat fx sama dengan 1, maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Ini harus dicatat ya. Oke, kita langsung masuk contoh biar paham. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Ini bentuk soalnya. Kalau kita masukkan ke sini, ini kan bentuknya sama seperti a pangkat fx. Ini fungsinya, a-nya itu sama dengan 4, itu sama dengan 1. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, maka penyelesaian ini, maka fx sama dengan 0. Fx-nya apa? Ini fx-nya 3x ditambah 6 sama dengan 0. Yang ditanya himpunan penyelesaian, biasanya dia minta nilai x. 3x tambah 6, berarti untuk menemukan nilai x, berarti 3x sama dengan 6 pindah ruas, berarti negatif 6. Kemudian x sama dengan negatif 6 dibagi 3, maka x sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Paham? Sekarang kita masuk ke bentuk persamaan eksponensial yang kedua. Jika ada soal a pangkat fx sama dengan a pangkat n, maka penyelesaiannya fx sama dengan n. Ini bentuk yang kedua. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 27. 27 ini kan sama dengan 27 pangkat 1. Nah, ini kalau kita bentuk ke sini, maka akan menjadi a pangkat fx sama dengan a pangkat n. A-nya 3, fx-nya 2x plus 1, A-nya, berarti ini harus sama kan? Sementara di soal kita sama nggak? Nggak sama. Bisa nggak kita jadiin sama? Bisa. Berarti ini bisa 3 pangkat 2x plus 1. Kalau kita jadikan bilangan pokoknya 3, kira-kira 3 pangkat berapa supaya hasilnya 27? 3 pangkat 3. Coba, udah mengarah ke sini belum? Sudah. Nah, kalau sudah, berarti penyelesaiannya ini fx sama dengan n. Fx-nya ini berarti 2x ditambah 1 sama dengan n-nya 3. Berarti ini 3. Maka 2x sama dengan 3 kurang 1, kemudian 2x sama dengan 3 kurang 1, 2, maka ketemu x
sama dengan 2 per 2, sehingga X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Paham? Ini bentuk soal yang ketiga. Bentuk soal yang ketiga, sifat yang ketiga, jika ada soal bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx. Kita lihat contoh. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x negatif 7 sama dengan 8 pangkat 1 dikurang x. Kalau kita lihat ke sini, ini A, artinya apa? Ini 2, otomatis di sini harus 2 juga bilangan pokoknya. Nah, kalau di sini kan belum sama, bisa nggak ini kita jadikan 2 juga? Nah, kalau bisa, kita sederhanakan dulu. Berarti 2x min 7 sama dengan 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Buka kurung, ini kita tulis lagi, 1 dikurang x. Boleh nggak kita buat 2 pangkat 3? Boleh saja. 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Artinya kita tidak merubah nilai. Nah, ini kita sederhanakan. 2 pangkat 2x negatif 7 sama dengan 2. 3 kali 1, 3. 3 dikali negatif x, negatif 3x. Coba kita lihat ini sudah sama A. Fx-nya ini, Gx-nya ini. Berarti penyelesaiannya apa? Fx sama dengan Gx. Maka Fx sama dengan Gx. Nah, tinggal kita masukin Fx-nya apa? Ini 2x negatif 7 sama dengan Gx-nya 3 dikurang 3, 3x. Ini berarti 2x. Yang ada x pindahkan sebelah kiri. Berarti ini pindah ruas jadi tambah 3x sama dengan 3. Ini berarti tambah 7. 2x tambah 3x bisa nggak? Bisa, karena sama-sama variabel x. Berarti 2 tambah 3, 5. Berarti jadi 5x. Kalau penjumlahan, maka variabelnya pangkatnya tidak bertambah. Yang bertambah adalah koefisien. Berarti ini sama dengan 10. Maka x sama dengan 10 per 5. Maka x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Paham? Bentuk soal yang keempat. Jika ada soal berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x dikurang 2 sama dengan 5 pangkat x min 1. Coba lihat, ininya boleh beda, tetapi ininya harus sama. Lihat soal kita, ininya beda. Ininya beda juga nggak? Beda. Kira-kira ini bisa nggak kita samakan seperti ini? Nah, coba. Berarti ini 3. 2-nya kita keluarin. Maka ini buka kurung. Boleh nggak kalau misalkan ibu buat seperti ini? X dikurang 1. 2 kali x, 2x. 2 dikali min 1, min 2. Artinya tidak masalah, karena tidak merubah nilai. Cuman kita merubah ke dalam bentuk yang lain. Maka ini tetap x min 1. Kita sederhanakan, 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Maka ini tetap x min 1 sama dengan 5 f pangkat min 1. Coba lihat, udah mengarah ke sini belum soalnya? A pangkat fx. Ini A, ini fx. B pangkat fx. Ini B, ini fx. Fx-nya sama? Sama. Berarti penyelesaiannya apa? Fx sama dengan 0. Maka fx sama dengan 0. Fx-nya yang mana? Ini. Berarti x min 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 1. Artinya himpunan penyelesaiannya adalah 1. Selesai. Oke, kita coba latihan. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari yang A 9 pangkat 2x
dikurang 4 sama dengan 27 pangkat X plus 3. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari setengah pangkat X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2. Nah, kita coba jawab yang B dulu. Kira-kira yang B ini menggunakan sifat yang mana? Kalau kita lihat, ini A, ini fx, sama dengan, ini sama nggak? Beda ya, berarti ini B. Kemudian ini sama, berarti ini juga fx. Ketika ada sifat seperti ini, coba balik lagi catatan yang tadi, maka penyelesaiannya apa? Fx sama dengan 0. Nah, berarti tinggal kita masukin fx-nya ini. Berarti X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai X, kalau bentuknya kuadrat, berarti yang kita cari adalah faktornya. X pangkat 2 ditambah 3X tambah 2, faktornya berapa? Ingat, jangan lupa mencari faktor. X pangkat 2 ditambah 3X tambah 2. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 2. Yang lupa mencari faktor, Ibu jelasin lagi. A dikali C, berarti 1 kali 2, 2. Kemudian di sini B. Berapa kali berapa? Yang dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan 3. Berarti 2 dan 1. Artinya faktornya adalah X ditambah 2, X ditambah 1. Maka pertama, X plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 2. Atau X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Maka jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya berarti ada 2, min 2 dan min 1. Maka inilah hasilnya. Oke, bisa dimengerti. Nah, ini jawaban yang B. Gimana dengan jawaban yang A? Jawaban yang A, silahkan kerjakan di buku catatan masing-masing, dikumpul hari ini juga. Ibu rasa untuk hari ini cukup. Kalau memang belum paham, silahkan japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.